Apa jadinya Chelsea kalau Enzo Fernandez pergi? Pemain yang dibeli Chelsea dengan harga gila-gilaan, sekitar 121 juta euro. Kapten kedua Chelsea dan pemain yang mengangkat derajat Chelsea kalau sedang underperform. Nah sekarang, ada rumor kencang banget bahwa Enzo mau hengkang. Rumornya kalau nggak ke Real Madrid atau di akan reuni dan Enzo Maresca di Manchester City. Sebetulnya Chelsea udah nyiapin penggantinya. Namanya Valentin Barco. Wonderkid 21 tahun dari Argentina yang lagi on fire banget di Ligue 1 Prancis. Tapi pertanyaannya, apakah Barco beneran layak jadi pengganti Enzo? Mari kita bahas tuntas dalam video ini. Namanya udah jadi roller coaster buat fans Chelsea sejak dia datang di Januari 2023. Semua orang bilang, ini dia gelandang masa depan Chelsea. Tapi kenyataannya, beberapa musim pertamanya di Chelsea jujur aja mengecewakan. Dia kesulitan nemuin ritme, kesulitan cocok sama sistem yang terus berganti pelatih. Gak heran pemain sekelas Enzo pun bingung mau main dan gaya seperti apa. Tapi musim 2025-26 ini, Enzo akhirnya meledak. Dia cetak 16 gol dan 10 assist dalam 61 pertandingan di semua kompetisi. Itu angka luar biasa buat seorang gelandang tengah. Dia akhirnya nunjukin kenapa Chelsea dulu mau bayar semahal itu. Tapi justru disinilah masalahnya mulai muncul. Ketika Enzo tampil bagus, klub-klub besar Eropa langsung melek. Real Madrid udah lama ngintip. Dan yang paling bikin kaget, Manchester City juga disebut-sebut tertarik. Apalagi kalau Enzo Maresca jadi pelatih baru mereka di sana. Karena Maresca tahu betul betapa mengerikannya Enzo jika dilatih oleh pelatih yang tepat. Enzo sendiri pernah bilang dia nggak tahu apakah bakal tetap di Stamford Bridge musim depan. Pernyataan itu bikin heboh, sampai-sampai manajemen Chelsea sempat skors dia dari tim untuk sementara waktu. Dan itulah yang membuat hubungan antara Enzo dan Chelsea memang akhirnya jadi renggang. Ditambah ada informasi mengenai Enzo tidak ingin bertahan di skuad Chelsea karena masalah kenaikan gaji. Dari situ, agen Enzo langsung bergerak cepat untuk menemukan klub baru. Dan Manchester City adalah kandidat kuat. Chelsea sendiri kabarnya masang bandrol 120-150 juta euro kalau ada klub yang mau ambil Enzo. Jadi, bukan transfer murah. Intinya situasinya masih abu-abu. Tapi Chelsea gak mau diam aja nunggu. Maka dari itu, muncul nama Valentin Barco untuk list pengganti Enzo. Bagi kalian mungkin mendengar namanya, masih belum familiar, bukan? Memang karena dia masih sangat muda. Usianya aja baru 21 tahun. Pemain kebangsaan Argentina yang mulai karirnya di Boca Juniors. Singkat karirnya semakin naik hingga sempat bermain di Liga Inggris bersama Brighton. Tapi di sana dia kurang dapat menit bermain. Lagi pula, dia bermain bukan di posisi aslinya, yaitu sebagai bek kiri. Titik baliknya adalah ketika dia pindah ke Strasbourg, klub Prancis yang merupakan bisa disebut sebagai Chelsea B. Dan disinilah semuanya berubah. Di Strasbourg, Barco bertemu pelatih yang bernama Liam Rossanior. Pelatih membuat Chelsea kembali ke era kegelapan. Tapi Rossanior melakukan sesuatu yang mengubah karir Barco sepenuhnya. Dia memindahkan Barco dari bek kiri menjadi gelandang tengah. Hasilnya luar biasa. Musim 2025-2026 bersama Strasbourg. Di Ligue 1, Barco membukukan 3 gol dan 9 assist dalam 43 penampilan di semua kompetisi. Mungkin angkanya kedengaran biasa aja. Tapi yang bikin Barco spesial bukan sekedar gol dan asisnya. Hanya ada 2 pemain di seluruh Ligue 1 musim ini yang menciptakan lebih banyak big chances dibandingkan Barco. Di antara semua gelandang dan penyerang di liga sekelas Ligue 1 yang penuh talenta itu, Barco ada level paling atas dalam soal menciptakan peluang berbahaya. Bahkan ada satu data yang lebih mengejutkan lagi soal umpan terobosan. Barco masuk dalam jajaran teratas di Ligue 1 untuk statistik ini. Dia mengalahkan nama-nama besar seperti Ousmane Dembele dan Vitinha dari PSG. Makanya dia dijuluki line breaking maestro. Dan baru-baru ini, Chelsea udah hampir menyelesaikan transfer Barco. Dilaporkan Chelsea sudah sepakat kontrak 6 tahun. Dan kemungkinan besar dia akan diresmikan setelah ajang Piala Dunia selesai. Jika hal pertama yang kita bandingkan di sini adalah pengalaman, jelas Enzo Fernandez menang jauh. Jam terbang Enzo itu sudah banyak. Dia sudah menyicipi bermain di level tertinggi Eropa sejak lama.
Dia juga pernah mendapatkan Best Young Player of the Tournament pada Piala Dunia di Qatar 2022 silam. Sedangkan Valentin Barco, dia masih jauh dari kata berpengalaman. Karirnya baru naik saat ini masih di Strasbourg. Walaupun pernah menyicipi kerasnya Liga Inggris. Tapi apakah Barco benar-benar bisa adaptasi bersama Chelsea? Dan ajang Piala Dunia 2026 ini, semoga saja Barco mendapatkan menit bermain yang banyak. Agar bisa punya jam terbang di kancah tertinggi dunia. Jika kita bicara tentang visi misi bermain, sebetulnya kedua pemain ini hampir sama. Enzo memang punya kualitas operan yang luar biasa dan visi permainan tinggi. Tapi Barco dan usianya yang baru 21 tahun menunjukkan kecerdasan taktis yang bikin banyak analis geleng-geleng kepala. Kemampuan Barco dalam membaca ruang, melihat celah, dan mengirim umpan yang menembus lini pertahanan itu betul-betul di atas rata-rata. Kalau ngomongin posisi, Enzo itu murni gelandang tengah. Dia pemain sentral yang butuh bola sering lewat kakinya. Selama di Chelsea, perannya lebih sering membantu serangan ketimbang bertahan. Maka dari itu, kenapa catatan gol Enzo lebih banyak musim ini ketimbang musim sebelumnya. Sedangkan Barco lebih fleksibel. Dia bisa main sebagai gelandang tengah, winger kiri, bahkan wingback kiri kalau dibutuhkan. Fleksibilitas ini sangat berharga buat pelatih modern yang sering mengubah-ubah formasi. Dua pemain yang kita bandingin tadi, ternyata di tim nasional mereka adalah rekan setim. Bahkan di laga pemanasan Argentina melawan Islandia beberapa hari lalu, keduanya bermain bersama. Dan hasilnya, Argentina menang telak 3-0. Yang menarik dalam pertandingan itu, Barco tampil luar biasa. Dia cetak gol spektakuler dengan tendangan kaki kiri dari jarak jauh hanya 8 menit setelah pertandingan dimulai. Dan di akhir pertandingan, dia dapat penghargaan Man of the Match dengan rating 7.9 dari FotMob. Dalam 31 sentuhan yang dia lakukan, akurasi operannya mencapai 92%. Dia ciptakan 2 peluang dan berikan 2 umpan ke sepertiga akhir pertahanan lawan. Barco juga memakai nomor punggung 8 di Piala Dunia ini. Sebuah nomor menunjukkan kepercayaan pelatih Scaloni kepadanya. Sementara Enzo, dia memakai nomor 24. Sebagai pemain senior dan pemenang Piala Dunia 2022, Enzo tetap menjadi salah satu pilar utama Argentina. Tapi menariknya adalah Scaloni melihat Barco sebagai opsi segar yang bisa dirotasi atau bahkan diturunkan sebagai starter di laga-laga tertentu. Barco sudah bukan lagi pemain muda yang coba-coba. Dia sudah menjadi bagian dari skuad inti Argentina. Kalau Barco tampil baik di Piala Dunia ini, bukan nggak mungkin posisi Enzo di Argentina sendiri bisa terancam. Mereka sebenarnya bisa saling melengkapi. Tapi di Chelsea, kalau Enzo pergi, Barco yang harus jadi penerus warisan itu.